Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Rosmalita, SPD MKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai manajemen basis data atau database management system. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Feni Isrian Devi, NIM 039 sebagai pemateri yang ketiga. Yang kedua yaitu Farah Nabila, NIM 040 sebagai pemateri yang pertama. Yang ketiga yaitu Riza Mufidatul Husna, NIM 041 sebagai pemateri yang kedua. Yang terakhir yaitu Nida Nurul Thorik, NIM 042 sebagai pemateri yang keempat. Selanjutnya yaitu pembahasan pemateri yang pertama. Di sini saya Farah Nabila akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat basis data. Basis adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul, tempat bersarang data, yaitu representasi fakta dunia yang mewakili suatu objek yang disimpan. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data. Yang kedua yaitu sistem basis data. Yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua yaitu sistem operasi atau operation system, yang ketiga yaitu management system, yang keempat yaitu pemakaian atau user, yang kelima yaitu aplikasi atau perangkat lain. Saya Riza Mufidatul Husna, NIM 12406193041 akan menjelaskan materi tentang penggunaan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah suatu perangkat lunak yang mengorganisasikan, mengkategorikan, menyimpan, dan menampilkan kembali, serta memelihara data di dalam basis data yang memungkinkan bagi beberapa pemakai untuk mengakses data yang disimpan dalam basis data secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa aplikasi. Penyimpanan data, pengorganisasian data ke dalam record, dan pengaksesan terhadap data tersebut dilakukan secara seragam. Dengan program tersebut, maka para pemakai dapat membuat permintaan tampilan ringkas pada layar atau dicetak sesuai dengan format yang dikehendakinya. Fungsi penggunaan yang dapat dilakukan oleh manajemen basis data yaitu yang pertama menyortir record sesuai dengan urutan atau petunjuk tertentu yang dikehendaki pemakainya, misalnya urut abjad atau yang memiliki kriteria tertentu. Yang kedua, melihat record tertentu saja yang dikehendaki atau pemakainya tanpa menampilkan isi file. Yang ketiga, menghitung jumlah record yang memenuhi kriteria tertentu. Yang keempat, untuk melakukan perhitungan. Yang terakhir, untuk menggabungkan beberapa file menjadi informasi yang berguna bagi pemakainya. Saya Feni Isrian Devi, NIM 039. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang keuntungan dalam penggunaan basis data. Adapun beberapa keuntungan dalam penggunaan basis data, yaitu yang pertama menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi. Informasi dihasilkan melalui pemrosesan data yang tersimpan di basis data menggunakan perangkat lunak DBMS atau menggunakan sistem informasi atau information system yang dibangun untuk mengelola dan menghasilkan informasi dari data yang tersimpan di basis data. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan dalam pencarian dan pengambilan data. Basis data dirancang dengan struktur tertentu sehingga data yang dikumpulkan dapat teratur untuk mudah dan cepat dalam pencarian dan pengambilan data. Yang ketiga, dapat digunakan bersama oleh banyak pengguna atau aplikasi. Basis data dapat ditetapkan di suatu server dan dikelola menggunakan DBMS. Penggunaan atau aplikasi dapat mengakses basis data melalui jaringan seperti jaringan lokal, jaringan dengan akses khusus, maupun jaringan publik. Menempatkan basis data di suatu server umumnya merupakan bentuk upaya terkait keterbatasan dan konsistensi data. Basis data dapat diletakkan secara terpusat maupun terdistribusi.
Yang ketiga, keamanan data dengan manajemen penggunaan menggunakan DBMS untuk mengatur pengguna yang dapat mengakses dan manipulasi data yang terdapat di basis data. Pengguna atau aplikasi hanya dapat melakukan akses data yang ada di basis data sesuai dengan hak asas yang diberikan. Biasanya pengguna atau alokasi harus mempunyai username dan password untuk dapat mengakses data di basis data. Yang kelima, meminimalisir jumlah kerangkapan data yang mungkin terjadi sehingga dapat mengefisiensi ruangan penyimpanan data. Masalah kerangkapan data sering terjadi pada pencatatan manual maupun penyimpanan file elektronik secara terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nurul, tarik sebagai pemateri mengenai penyimpanan data dalam DBMS. Database Management System merupakan suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Di sini merupakan paket program atau software yang dibuat untuk memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Penyimpanan data dalam DBMS sendiri mempunyai banyak manfaat. Yang pertama ada per domains, atau jika data yang dikelola cukup besar, maka basis data yang disimpan dalam flat file performance yang didapatkan akan sangat jauh berbeda. 2. Integritas. Di sini merupakan data yang tersimpan akan terjamin dengan adanya DBMS, seperti masalah redundansi yang sering terjadi dalam data file. Independensi. Perubahan struktur basis data memungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi uang untuk mengaksesnya, sehingga pada pembuatan antarmuka ke dalam data akan menjadi jauh lebih mudah dengan adanya DBMS. 4. Sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengolahan data, kemudian melakukan bagi pemakai dengan menggunakan DBMS. 5. Security, atau DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file pada sistem operasi. Sekian penjelasan materi mengenai manajemen basis data. Semoga penjelasan materi dari kami bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.